Ya, selamat pagi. Kembali dengan Bu Ria dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan cara menentukan pH asam dan basa ya. Nah, ini adalah alat yang disebut pH meter ya. pH meter yang bisa kita menentukan pH dari suatu zat ya. Jadi digital ya. Jadi ibarat ini kita pengen menentukan pH suatu zat, misalnya ini asam sulfat. Kita tinggal masukkan ke sini asam sulfatnya. Nah, nanti otomatis di sini akan tertulis pH dari H2SO4 tersebut. Ya. Kalau di 7,11 pH netral ya. Kemudian pH air, pH darah. Nah, kemudian di sini pH-nya 6,21 ya. Misalnya ini air. Ya. pH-nya harusnya bagus ya, mendekati 7 ya. Itulah pH meter ya. Nah, sekarang kita kembali ke materi tetapan setimbang air yang dilambangkan dengan Kw. H2O bisa mengion menjadi H positif dan OH-. Sebenarnya H2O ini adalah bersifat netral cenderungnya ya, dan dia terionisasi sedikit dan konsentrasi H2O-nya tetap. Ini panahnya 2 ya, jadi mengalami kesetimbangan. Sehingga kalau kita menentukan rumus KC itu adalah, udah kamu tahu, konsentrasi di kanan ya dibagi konsentrasi di kiri. Jadi konsentrasi H positif kali konsentrasi OH negatif per H2O. Nah, dalam hal ini H2O tetap ya. Nah, KC dikali H2O ini. KC dikali H2O itu tentu sama dengan H positif kali OH-. KC dikali H2O ini yang disebut Kw atau tetapan setimbang air. Sehingga dari sini Kw itu ya adalah H positif kali OH negatif. Ini Kw adalah H positif dikali OH negatif. Tetapan setimbang air itu tergantung pada suhu ya. Sama seperti kita lihat di sini. Pada suhu 0, tetapan setimbang air, di mana tadi tetapan setimbang air itu adalah H positif dikali OH negatif konsentrasinya tentunya ya. Nah, demikian kamu lihat, semakin bertambah suhu, harga Kw-nya juga semakin bertambah. Tetapan setimbang yang kita gunakan adalah pada suhu 25. Ketetapan setimbang yang kita gunakan adalah sering 1,1 kali 10 pangkat min 14. Nah, sering kita singkat ini adalah 1 kali 10 pangkat min 14. Kemudian sifat asam atau basa suatu larutan itu tentu bergantung pada konsentrasi, baik itu H positif dan konsentrasi OH negatif. Jika larutan itu mengandung H positif lebih banyak daripada OH- ya, artinya kalau kita tuliskan misalnya konsentrasi H positif ya lebih besar dibanding konsentrasi OH negatif ya. Nah, tentu dia nanti akan bersifat asam. Bersifat asam nanti pH-nya itu lebih kecil dari 7 ya. Nah, jika larutan itu mengandung konsentrasi OH negatif lebih banyak dibanding konsentrasi H positif ya, dia akan bersifat basa. Jadi konsentrasi OH negatif lebih besar dibanding konsentrasi H positif ya. Ini bersifat basa, sehingga nanti pH-nya itu nanti lebih besar dari 7. Nah, jika larutan itu mengandung H positif dan OH negatif sama, konsentrasinya sama, dia bersifat netral. Jadi di sini konsentrasi OH negatif sama dengan konsentrasi H positif. Nah, nanti di sini pH-nya sama dengan 7. Nah, dengan ketentuan tadi, Kw yang kita pakai adalah tetapannya 1/10 pangkat min 14. Nah, kemudian kita lanjut tentang pH.
pH itu merupakan logaritma negatif dari konsentrasi hidrogen. Jadi misalnya nih, pH itu berarti min log H positif. Kalau dia pOH berarti min log konsentrasi OH negatif. Kalau pKW berarti min log KW ya. Kamu sudah tahu dalam kesetimbangan air ya. Air. Kita tadi sudah dapat bahwa KW itu adalah H positif dikali OH negatif. Dengan KW yang kita pakai pada suhu 25 derajat Celcius ya. Di biasanya suhu 25 derajat Celcius. Harga KW-nya 1 kali 10 pangkat min 14. Kita hitung logaritmanya, min log-nya dari kedua sisi. Min log KW berarti sama dengan min log H positif dikali OH negatif. Kali itu dalam logaritma itu sama dengan min log H positif ditambah log H positif. Log OH negatif ya. Tadi KW-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 14. Berarti min log 1 kali 10 pangkat min 14 adalah min log H positif ditambah min log negatif. Sehingga diperoleh ya. Min log H positif ini tadi kan sama aja, itu min log H positif itu sama dengan pH. Min log OH negatif itu sama dengan pOH. Ya. Sehingga pH tambah pOH sama dengan 14 ya. pH tambah pOH sama dengan 14. Nah, dengan ini ketentuan ini kita nanti bisa menghitung pH dari suatu larutan ya. pH suatu larutan bisa kita hitung ya. Nah, kembali ke contoh soal. Konsentrasi ion OH- dalam suatu sampel darah sekian. Ditanya berapakah pH-nya? Nah, kita langsung hitung ya. Konsentrasi OH negatif adalah 2 kali 10 pangkat min 7. Sehingga langsung kita hitung. Berarti pOH-nya tadi rumusannya adalah min log 2 kali 10 pangkat min 7. Kalau seperti perhitungannya langsung ini 7 turun ke bawah 7 min log 2. Berarti di sini adalah 7, biasanya min log 2 dikasih tahu ya. Log 2 itu 0,3 sehingga ini dikurang 0,3 sehingga pH-nya adalah 6,7 pOH. Kita ditanya pH ya, pH yang ditanya ya. Nah, tadi kita sudah pelajari bahwa pOH ditambah pH itu hasilnya adalah 14. Sehingga kita hitung pH-nya adalah 14 dikurang pOH. Sehingga hasilnya adalah 14 dikurang 6,7 sama dengan berapa? 7,3. Nah, itulah pH dari sampel darah itu ya. Nanti masih normal ya. Normal. Karena kalau pH darah itu bisanya kalau pH darah ya dari 7,3 sampai 7,45 ya. Oke, gitu caranya. Masih satu contoh soal nanti akan saya berikan perhitungan pH dan pOH dalam suatu larutan ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kamu paham.